أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب والصحاب بالذنب ابن السبيل ما لكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختلفا فخورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله برضا والدين وسخط الله في سخط الوالد Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul karim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita telah memasuki bulan Muharram. Bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana pada hari itu Allah jadikan bumi ini pada bulan Muharram. Allah menangkan Nabi Musa pada bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bersyukur. Karena asbab bersyukur ini, sedikit kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan balas ganjarannya lebih berlipat-lipat lagi. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatku maka aku akan tambah nikmat syukurmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam serta selawat kita selalu junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita semua akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa di atas mimbar ini kami khotib mengingatkan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kita mati sebelum kita berkeadaan muslim, dengan sebenar-benarnya muslim. Artinya totalitas kehidupan kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lurus, istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Dengan catatan istiqomah. Apabila hamba berkata Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah, mudah-mudahan kalau kita sering istiqomah dalam beriman, kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu kisah baginda Rasulullah SAW mengumumkan jihad. Tak kala semua pergi hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pemuda yang hendak pergi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia keluar dari rumah, ibundahnya menangis. Maka sahabat ini berkata, wahai ibundahku, apa yang membuat kamu sedih? Aku sedih nak, engkau telah meninggalkanku dengan keadaan sendirian. Akhirnya pemuda ini tertinggal dari golongan jihad, terus menghibur ibunya. Akhirnya ibunya reda dan pemuda ini kembali ke dalam rombongan baginda Rasulullah SAW. Ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, karena pemuda ini dengan terengah-engah menyusul pasukan, maka pemuda ini ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai pemuda, kenapa engkau terengah-engah? Ya Rasulullah, aku terengah-engah tak kala aku ikut jihad, ibuku menangis, ibuku sedih, maka aku menenangkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kisah ini tenanglah hati ibunya, maka aku telah jihad ikut engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai pemuda, engkau telah berbuat baik kepada kedua orang tuamu, engkau telah berbuat baik kepada ibumu. Pulanglah, tak usah engkau jihad, uruslah ibumu, karena ibumu lebih penting daripada pahala jihad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan hari ini kita ada pahala jihad, tapi ada orang tua kita yang susah, yang telah tua renta mengharapkan kita, mengharapkan belas kasih kita, hari ini pahala jihad kita tidak akan ada apa-apanya, bahkan sirna. Karena apa hadirin? Pentinglah orang tua. Di akhir zaman ini kita telah susah untuk menghubungi orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita sendirian di rumah, dia tidak mengharapkan apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkannya hanyalah belayan kasih sayang di saat masa tua. Karena orang tua ini hadirin, dia tidak mengharapkan uang kita lagi, dia tidak mengharapkan apa-apa lagi, dia hanya mengharapkan tak kala di tuanya ada yang mengasuhnya. Hari ini hadirin, coba bayangkan diri kita, kita sibuk dengan WA kita sibuk dengan teman-teman kita lebih mementingkan urusan kita kepada teman-teman kita lebih asik ber-WA dengan teman kita lebih asik menelpon teman kita, tapi kita abaikan orang tua kita yang di rumah, entah orang tua kita yang ada di desa atau di kota lain. Kita lebih sibuk kepada teman-teman kita melupakan orang tua kita. Mumpung bulan Muharram ini, bulan yang paling mulia, kalau kita ada salah dengan orang tua kita, hubungi orang tua kita, minta maaflah kepada orang tua kita kalau kita ada salah. Kalau kita sudah dimaafkan dan diredoi oleh orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan meredoi pekerjaan kita. Mumpung orang tua kita masih ada, mumpung orang tua kita belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kami yang khutbah berdiri sini menyesal setelah orang tua kami tidak ada, baru mengerti apa artinya orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Artinya
sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapakmu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya telah berumur lanjut dalam memeliharamu, dan janganlah sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah Rabbi firli wali walidaina warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku dikala aku masih kecil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Mungkin rezeki kita hari ini berhasil karena doa orang tua kita. Mungkin rezeki kita, jabatan kita ini berhasil karena doa orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kalau kita merujuk surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wal walidaini ihsan. Itu ada hukum waw atop. Artinya waw atop itu antara hukum dua ikut hukum satu. Kalau hukum satu Tuhan adalah Allah, hukum dua pun menjadi Tuhan. Tapi di sini kita tidak menolehkan, tidak boleh mengatakan makhluk ini adalah Allah, karena Allah sang Khalik, sang tunggal. Tapi kenapa orang tua dikatakan Rabb? Karena Rabb ini sifatnya memelihara, menjaga, melindungi. Kalau Khalik hanya menciptakan tapi tidak memelihara, tidak melindungi, tidak mengasihi, tidak menyayangi. Komplit yang namanya Rabb, memelihara, melindungi, mengasihi, dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik kepada orang tua kita atau kita belum berbuat baik kepada orang tua kita? Ingat, hukum karma itu ada. Walaupun Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, tak kala kita tua nanti kita akan dibalas oleh anak-anak kita. Ingatlah ada satu kisah, orang yang sudah tua lanjut, anak-anaknya tidak mau memeliharanya. Mereka menitipkannya ke patin jompo. Apakah susahnya kita memelihara orang tua kita? Tak kalah kita masih kecil, ingat, kita orang 10 beradik, kadang-kadang 5 saudara, 7 saudara, 10 saudara, ibu dan bapak kita sanggup menghidupi kita. Sedangkan kita hanya satu aja yang kita pelihara. Kita tidak sanggup memelihara orang tua kita. Ingatlah saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua ini adalah emas bagi kita. Kalau dia berdoa kepada Allah, miskin-miskinlah kita. Kalau dia berdoa kepada Allah, kayalah kita. Tidak ada perantara doa ini antara orang tua dan Allah Ta'ala. Maka dari ini hadirin, setelah pulang di sini, mudah-mudahan kita semua memahami khutbah yang singkat ini. Pulanglah kita, sujudlah kepada kedua orang tua kita. Malu kita. Kalau ada ustadz dan ada ulama kiai, kita sanggup bolak-balik tangan kita mencium. Tapi dengan orang tua kita hanya lalu-lalang saja. Kadang-kadang di depannya kita tidak mengucapkan salam. Bukankah ini akhlak yang kurang beradab? Karena Rasulullah SAW tidaklah diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utami ma karimal akhlak. Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan
khutbah yang singkat ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendapat petunjuk dan mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa aziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afal indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.